kelewatan. Acara persidangan sudah selesai. Persidangan apa yang sudah selesai? Apakah sudah diputus, Pak? Ya, coba Anggita, emang sudah selesai putusan, sudah ada putusan sama Nikmir? Coba Anggita. Ya, jadi kalau maksudnya persidangan apa? Apakah sudah diputus Nikmirnya? Gitu loh. Itu kan sudah selesai sidang. Ya, tidak boleh. Walaupun sudah selesai sidang, Bapak Ibu, ya, netizen, di ruang persidangan itu tidak boleh dikasih dia pakai rompi tahanan. Dia harus keluar dari ruang persidangan baru dipakaikan rompi tahanan. Gitu loh. Bukan di ruang persidangan, walaupun itu sudah selesai persidangan. Gitu loh. Ya, walaupun sudah selesai persidangan, nggak boleh di ruang persidangan. Ya, harus dia keluar dulu dari ruang persidangan, baru dia dimakaikan rompi tahanan. Apalagi kalau misalnya terdakwanya masih berada di samping pengacaranya. Ya, nggak percaya sama saya nggak apa-apa, Pak, nggak masalah. Bapak nggak percaya sama saya nggak masalah. Hal itu biasa. Ya, saya nggak masalah. Bapak nggak percaya sama saya. Yang pasti saya seorang dosen. Ya, saya seorang dosen. Ya, saya mengajar di kampus top di Indonesia. Biar saya bilang, biar Bapak tahu, saya pengajar kampus apa? Salah satu kampus top di Indonesia. Jadi kalau Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Saya nggak apa juga. Ibu atau Bapak yang bilang nggak percaya sama saya nggak masalah. Saya ini pengajar di salah satu kampus top di Indonesia. Gitu loh. Ya, silakan Bapak nggak percaya. Ya, yang pasti saya mau bilang hak seorang terdakwa di ruang persidangan, ya, dia harus bebas merdeka. Harus bebas merdeka. Nggak masalah. Ya, terima kasih. Yang nggak percaya itu nggak usah tanggapi, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nggak percaya dia nggak apa-apa. Yang pasti saya di sini meluruskan, ya, supaya masyarakat di luar sana paham. Supaya masyarakat di luar sana paham. Suatu saat mungkin Anda juga akan menghadapi masalah hukum. Ya, kalau Anda sekarang misalnya mau gimana, terserah. Tapi kalau Anda nanti menghadapi hukum seperti ini, selesai Anda. Ya, selesai Anda kalau ini. Ya, jadi saya nggak ada masalah. Silakan Anda. Mahasiswa saya pun banyak penegak hukum. Gitu loh. Nggak ada masalah. Anda nggak percaya nggak masalah. Yang pasti saya pengacara. Bapak boleh lihat profil saya. Ya, saya sini tidak dalam rangka membela siapapun. Saya meluruskan. Tidak dalam rangka membela siapapun. Gitu loh. Saya meluruskan aja. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Yang pasti saya meluruskan. Ya. Karena di sini saya lihat nih Nikmir dikenakan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan dakwaan kedua pasal 369 ya tentang pemerasan. Kalau sudah dirubah saya nggak tahu. Yang pasti saya buka tadi di media online ya, pasal itu masih kena gitu loh. Ya, saya meluruskan, Pak. Saya ini dosen. Ya, mahasiswa saya banyak penegak hukum. Mahasiswa saya tuh banyak bisnismen. Ya, jadi nggak masalah. Bapak nggak percaya, nggak masalah. Saya nggak masalah. Saya ini dosen dan pengacara saya. Jadi Anda kalau nggak percaya nggak masalah. Saya hal biasa. Kalau orang nggak percaya, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya seorang terdakwa dipaksa menggunakan rompi tahanan di ruang persidangan, itu contempt of court. Ya, nggak boleh. Ya, lihat Tom Lembong. Tom Lembong itu setelah dia mau keluar baru dipakaikan rompi tahanan. Setelah dia mau keluar, baru digunakan rompi tahanan pada Tom Lembong.
Pada saat di ruang persidangan, Tom Lembong sebelum sidang aja dia nggak pakai ini. Nggak pakai rompi tahanan. Ketika mau sidang, itu dicopot semua. Biar Anda tahu. Pada saat, ya, Tom Lembong itu ketika di ruang persidangan dia tidak memakai. Ketika dia mau keluar, baru dipakaikan, Pak. Coba buka itunya. Ya, jadi tidak boleh orang miskin sekalipun, saya punya klien yang orang susah, dia tidak dipakai rompi tahanan ketika di ruang persidangan. Setelah dia keluar, baru dikasih rompi tahanan untuk dipakai. Gitu loh. Ya, jadi saya cuma mau meluruskan tentang kode etik bersidang. Gimana Pak kalau hakim tidak mau putar buktinya terdakwa? Gini, mungkin belum saatnya, belum kesempatan kepada pihak terdakwa untuk memutar alat bukti, Pak. Nanti ada kesempatan. Sekarang ini mungkin masih kesempatan jaksa. Habis itu nanti kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Ya, pasti diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Ya, semua diberi kesempatan. Kepada siapa pun diberi kesempatan. Tak boleh hakim hanya memberi kesempatan kepada JPU untuk misalnya memberikan bukti, sementara kepada penasihat hukum, ya, atau terdakwa tidak dikasih, itu nggak boleh. Harus. Yang pertama memang kesempatan diberikan kepada jaksa, ya, memberikan buktinya. Setelah itu kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya. Setelah itu jaksa akan diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Setelah saksi jaksa, baru saksi dari terdakwa maupun penasihat hukum. Terdakwa melawan hakim, bersuara keras, dan jaksa kok nggak dibahas, Pak? Oke, saya bahas. Nggak boleh memang seorang misalnya terdakwa berteriak-teriak. Kalau misalnya bersuara, ya boleh dia menyuarakan, misalnya, Pak Hakim, kenapa saya tidak diberi kesempatan untuk bicara? Itu boleh. Ya, kalau teriak-teriak, saya bilang nggak boleh. Saya di sini, Pak, saya di sini fair. Ya, saya akan meluruskan, ya, supaya masyarakat di luar sana mengerti, karena suatu saat Anda juga akan mungkin akan bermasalah dengan hukum. Ya, suatu saat Anda juga akan bermasalah dengan hukum. Kalau Anda misalnya sepele, suatu saat Anda juga bisa bermasalah dengan hukum. Kalau Anda tidak mengerti, kasihan Anda. Gitu loh ya. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya terdakwa teriak-teriak, itu tidak boleh. Itu pun contempt of court. Ya, tidak boleh. Terdakwa pun tidak boleh teriak-teriak. Tapi kalau misalnya dia mengekspresikan dirinya, karena dia misalnya merasa dizolimin, boleh-boleh saja. Ya, bagaimana sikap JP yang nggak sopan? Itu contempt of court, bisa dilaporkan, Pak. Pengacara harus betul-betul oke, terus nggak kelihatan lagi. Karena hakim dan JP tidak adil, makanya teriak. Ya mungkin, saya tidak tahu ya. Yang pasti memang harus, ya, harus semua beradab. Siapapun itu. Ya, mungkin ya kalau teriak, mungkin dia merasa dizolimin, maka teriak. Klien saya juga pernah teriak, karena dia merasa dizolimin. Objektif lah, Pak. Saya objektif, Bu. Yang mana saya tidak objektif? Ayo. Yang mana saya tidak objektif? Boleh tulis, nggak apa-apa. Terdakwa seperti seorang konten kreator, tak boleh merekam-rekam, ya. Merekam itu harus ada persetujuan, baik dari hakim, ya, jaksa maupun terdakwa, gitu loh. Saya di sini harus fair. Yang mana saya nggak ini, Pak? Silakan, boleh. Silakan, boleh. Kita diskusi ya. Artinya gini, netizen nanti suatu saat bisa saja saudara tuh menghadapi permasalahan seperti sekarang. Kalau Anda tidak cakap hukum, tidak mengerti hukum, bisa saudara nanti yang bermasalah seperti sekarang, maka babak belurlah saudara. Jadi saudara jangan anggap remeh, misalnya orang sekarang ini kena hukum, Anda ketawa atau menyepelekan. Saya kasih masukan kepada saudara, saudara tidak percaya atau sepele, nggak masalah. Saya mau ngasih ini nggak apa-apa. Saya cuma ngasih masukan, ya. Mumpung saya kasih ini gratis, ya, diskusi ini saya kasih gratis Anda. Ya, biasanya klien saya
konsultasi sama saya per jam tuh dihitung, Pak. Jutaan saya dibayar per jam. Gitu loh. Ini saya kasih Anda ini diskusi gratis. Hakim tidur, tidak boleh. Hakim contempt of court, saya bacakan ya, biar Anda tahu. Biar netizen di luar sana tahu tentang perilaku hakim yang dilarang dalam kode etik hakim ya. Dikatakan di sini, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi garing 2009 dan nomor 02 SKB garing P.KY garing 4 Romawi garing 2009 ya. Pada poin 1.1 angka 5 menyatakan ya, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal usul kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi, maupun dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui kata maupun tindakan. Tidak boleh. Ya, hakim tidak boleh dia menunjukkan dia tidak suka sama siapapun. Gitu loh. Tidak boleh saksi bicara dipotong oleh JPU dan hakim. Protes. Protes, Pak. Kalau dia dipotong-potong, protes. Gak boleh. Hakim itu gak boleh menunjukkan ketidaksukaan sama siapapun. Gak boleh. Gitu loh ya. Berarti semua kemarin contempt of court ya Pak. Gimana tuh? Iya. Hakim juga contempt of court. Kalau memang begitu. Jaksa juga contempt of court. Terdakwa dan terdakwa pun contempt of court. Gitu loh. Saya di sini memberikan edukasi. Saya ini nggak ada memihak kepada siapapun. Saya fair, Pak. Bapak beruntung. Saya kasih ini karena saya dosen. Biasanya klien saya konsultasi sama saya dibayar saya, Pak. Saya nggak usah bilang di sini. Gitu loh. JPU seperti meledek nih. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Terima kasih Bu Naila gift-giftnya. Ya. Tolong ditetep layarnya. Ya. Yang mau ngasih gift karena konsultasi gratis boleh juga gitu. Ya. Yang mau ngasih gift boleh juga. Pak dosen juga mau ini gift ya. Siapa juga mau kalau gift ya. Namanya juga manusia. Thank you Bu Sini. Thank you Mama Tisa. Ya. Pak dosen, ini Pak dosen. Dan juga pengacara. Kalau Bapak Ibu apa, buka nama saya di Google. Ya. Buka nama saya. Saya ini dosen dan saya juga pengacara. Banyak kasus-kasus saya yang besar saya pegang. Pak Ayung, terima kasih Pak Ayung. Terima kasih buat gift-nya. Saya hari ini memberi pembelajaran. Terima kasih Bu Amora. Ya. Saya biasanya itu sangat sibuk sekali. Kebetulan kasus saya tinggal menunggu putusan semua. Sehingga saya memberi waktu, meluangkan waktu, memberikan masukan terkait dengan sorotan netizen perkara Nikmir yang sampai meledak. Ya, kemarin penonton saya dari dari Dubai ya memberi komentar juga. Mereka merasa merasa tergelitik katanya melihat persidangan tersebut. Bayangkan aja sampai dari Dubai kemarin penonton saya. Ya lagi-lagi saya di sini memberi pembelajaran. Kebetulan persidangan saya tadi sidang saya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi saya sudah selesai sidang, saya sempatkan untuk memberi masukan kepada kepada netizen supaya mengerti ketika Anda bermasalah dengan hukum, Anda sudah tahu bagaimana solusinya. Ya, karena lagi-lagi saya bilang hukum itu Pak seperti sarang laba-laba. Dia hanya bisa menjerat orang-orang kecil seperti ya serangga kecil, lalat, nyamuk kecil. Ketika burung itu sarang laba-laba sobek semua. Ya, artinya kalau Anda tidak paham dengan hukum, bahaya Anda. Ya, bahaya. Gitu loh. Oke. Selama saya bersidang, tidak pernah namanya jaksa berani merekam-rekam persidangan. Ya, selama saya bersidang. Ya,
Selama saya bersidang tidak pernah, Pak, besok saya selesaikan pekerjaan rumah saya biar saya apa nih? Fokus lihat sedang apa nih, Pak? Pak, besok saya selesaikan karena pekerjaan rumah saya biar saya tak ngerti maksudnya Bu Bunga. Selamat malam, semangat Pak. Selamat malam Bu. Ya, ini Pak dosen, ya. Izin saya Pak, silakan. Saya dosen dan saya pengacara. Pak dosen juga kalau dikasih gift juga nggak nolak. Gitu loh. Kita kedengaran nggak itu ketawanya? Ada ya? Ya Pak dosen juga kalau dikasih gift nggak nolak Pak dosennya. Pak kalau apa nih? Pak kalau komentar Bapak apakah apa nih? Bersalah? Pak kalau komentar Bapak apakah bersalah? Maksudnya? Saya nggak ngerti maksudnya gimana? Bersalah atau tidak? Nggak ngerti maksudnya gimana Bu? Saya nggak ngerti Bu. Kawan Paris sudah jelaskan bahwa jaksa rekam sidangnya selesai, jadi nggak salah. Ya silakan orang berpendapat. Yang pasti selama saya bersidang, belum pernah jaksa berani merekam persidangan terdakwa saya. Pak, kalau komentar Bapak NM apakah bersalah? Saya nggak gini. Lagi-lagi gini Bu ya. Nanti kalau Ibu semakin mendalami persidangan, Ibu akan melihat apakah itu murni memang kesalahan seseorang ataukah ada sesuatu. Gitu loh. Ya, saya nggak bisa menyimpulkan apakah NM itu bersalah atau tidak, ya, karena saya sendiri tidak masuk dalam persidangan tersebut. Saya bukan penasihat hukumnya. Saya di sini hanya meluruskan hak-hak dari terdakwa ketika di ruang persidangan, hak-hak dari seorang pengacara ketika di ruang persidangan, termasuk juga hak dari jaksa ketika di persidangan, hak dari hakim ketika di persidangan. Ya, saya hanya memberikan, gitu loh. Panitia JPU itu ada etika dan menggunakan handphone, tiada moral. Ya, kalau dia merekam itu nggak boleh, gitu loh. Selama ada sidang nggak tersangka berperilaku apa nih? Selama Anda sidang ada nggak tersangka berperilaku seperti jujur? Belum pernah, ya. Jadi siapa nih akun Anda nih? Ya, akun apa tuh fake nggak tahu lah, jet itu, ya. Nggak, memang nggak pernah. Selama saya bersidang, ya, belum pernah klien saya teriak-teriak, tapi dia pernah menangis sekuat-kuatnya di ruang persidangan. Teriak, menangis karena dia dizolimin. Gitu loh. Ya, Ibu Jet ya. Klien saya pernah berteriak nangis karena merasa dizolimin oleh pihak kepolisian. Dia menangis. Gitu loh. Anda boleh lihat di saya tuh, video-video saya. Ada saya rekam tuh klien saya, dia menangis dia. Karena merasa tidak salah. Terima kasih Bu karena Bu Queen, terima kasih gift-giftnya. Pak dosen juga senang kalau dikasih gift. Gitu. Ya. Klien saya pernah teriak. Ya, klien saya pernah teriak nangis. Dia bilang, saya nggak pernah melakukan, Pak Hakim, tolong saya. Pernah begitu. Menangis sejadi-jadinya. Gitu loh, ya. Jadi selama saya bersidang, ya saya nggak perlu, saya berapa puluh tahun saya jadi pengacara. Yang pasti, saya juga seorang dosen, pengajar di salah satu universitas ternama di Indonesia. Buka saja nama saya, kelihatan kok situ. Saya dosen di mana? Kelihatan kok. Itu ya. Saya bukan dosen di kampus yang ini ya, yang C2C ya. Kampus abal-abal, kampus saya kampus top. Sebaiknya JPU seharusnya bagaimana Pak? Harus netral. Netral gini. Memang JPU kan tugasnya bagaimana supaya menjerat tersangka. Memang itu tugas JPU. Tapi dia tidak boleh juga abuse of power. Menyalahgunakan kewenangan yang pada diri dia. Nggak boleh. Memang tugas jaksa. Ini. Maisa Shop. Silakan Ibu buka di Google. Nama saya pasti kelihatan. Saya di dosen di kampus mana Bu. Silakan Bu. Ya. Memang tugas jaksa kan supaya menjerat terdakwa, supaya terdakwa dihukum. Memang itu tugas jaksa. Tapi jaksa pun tidak boleh semena-mena. Harus semua itu berdasarkan hukum gitu loh Bapak Ibu. Ya. JPU tidak beretika. Nah, harus dilaporkan. Delik kasus pemerasan, tapi waktu sidang kok jadi masalah apa nih ya? Aduh, nggak kelihatan. Ya. Sampai hari ini saya masih melihat di media sosial, media online bahwa dakwaan pertama Nick Mir itu dikenakan pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE.
itu dakwaan pertama. Dakwaan keduanya itu pasal 369 ya, KUHP tentang pemerasan. Junto ya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau ditunjuk NM atau RG jadi pengacara, Bapak milih siapa baiknya? RG atau NM? Saya belum bisa mengatakan, Pak. Saya lihat dulu. Saya kalau menerima perkara, Pak, saya lihat kasusnya, Pak. Saya tidak langsung menerima. Ya. Karena apa? Seorang pengacara juga ya, dia harus beretika, mempunyai, karena ada kode etik orang pengacara. Jadi tidak serta-merta juga pengacara mau menerima kasus-kasus gitu loh, Pak. Enggak semua mau juga pengacara. Ya. Saya yakin pengacara-pengacara luar sana pun ketika dikasih kasus belum tentu dia ini mau menerima sembarangan. Ya. Saya juga demikian. Saya akan pelajarin dulu ini kasusnya seperti apa. Gitu loh. Tapi sampai hari ini Bapak punya setengah kesimpulan, jadi Bapak RG atau saya belum bisa kasih kesimpulan, Pak, Bapak atau Ibu ya. Mau milih siapa gitu. Saya harus lihat berkasnya. Ya. Kalau saya di apa, saya lihat berkasnya mana. Ya, RG atau NM misalnya. Kasih dulu sama saya berkasnya. Kalau saya nggak dapat berkas, saya nggak bisa bilang, oh saya milih ini. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Gitu loh. Jangan mau disuap, Pak. Ya pasti Bu Evita. Ya. Ya udah saya milih Bapak. Terima kasih Pak. Siapa nih? Pak Rian kah? Gitu loh. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Ya, amin. Saya juga menangani kasus-kasus besar. Dosen UKI, ya terima kasih Bu. Benar, ya. Ya, saya menangani kasus-kasus besar juga. Ya. Mahasiswa saya juga banyak penegak hukum. Ya. Lagi-lagi di sini saya meluruskan hukumnya, Pak. Karena suatu saat Bapak Ibu juga bisa ketemu atau bermasalah dengan hukum. Supaya nanti ketika Anda bermasalah dengan hukum, netizen bermasalah dengan hukum, netizen tahu bagaimana sikap netizen terhadap perilaku dari pihak kepolisian. Gitu loh. Kalau mereka terbukti terima suap bagaimana, Pak? Dilaporkan penyuapan. Ya, kan sudah dilapor ke KPK saya dengar tuh. Ya, sudah dilapor ke KPK. Tinggal kita lihat KPK apakah bertindak apa tidak. Gitu loh. Sudah dilaporkan, saya dengar tuh sudah dilaporkan, saya baca tuh apa sudah dilaporkan ke KPK, dan KPK mengatakan kami akan pelajari perkaranya. Sudah sekolah tinggi jaksa tapi attitude lapor beda keterangan dengan BAP. Ya. Pak, dari lihat Bapak yakin KNM 20 tahun? Enggak mungkin 20 tahun karena ancamannya pun enggak sampai 20 tahun, Bu, ya. Saya bacakan ya. Kalau ancaman pasal 369 pemerasan itu cuma 4 tahun. Kalau pasal 45 itu ya, pasal 45 ayat 10 itu ancamannya ya, saya buka ya. Pasal 45 ayat 10 itu ancamannya 6 tahun, Pak. Ya. Kalau pasal 45 itu ancaman 6 tahun, nggak ada 20 tahun. Kalau pasal 27B, biar Bapak Ibu tahu ya. Kalau pasal 27B ya, itu deliknya, Pak. Ya. Jadi ancamannya itu 6 tahun. Kalau yang Undang-Undang ITE 6 tahun, ya. KUHP 369 tentang pemerasan itu cuma 4 tahun. Kalau TPPU-nya, ya kan, di pasal 3, saya belum lihat. Coba, kita Undang-Undang TPPU coba lihat. Yang di lemari itu. Ya, pasal 3-nya itu. Coba lihat. Itu kan yang kita laporkan itu TPPU. Yang besar itu. Oke ya. Pasal 3 dikatakan sini tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengatur tentang perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ya, TPP yang di sini yang pasal 3 ini deliknya, Pak, perbuatannya, gitu loh. Jadi yang disangkakan itu dia pasal pemerasan 369 KUHP dan pasal 45. Pasal 45 lagi-lagi
Ancaman maksimumnya 6 tahun, jadi bukan 20 tahun, tidak ada yang 20 tahun. Oke? Pelapor beda keterangan dengan BAP saat ditanya. Seperti bagaimana, Pak? Ya, NM bisa mencabut BAP di kepolisian. Dia bisa mencabut di ruang persidangan. Gitu loh. Dia bisa mencabut. Ya, dia bisa mencabut di ruang persidangan. Ataukah perahu akan berbalik ke RG? Saya nggak bisa ini, Pak. Saya nggak bisa berprasangka. Ya, terima kasih DGO. Ya, gift-giftnya ya. Terima kasih. Pak dosen juga dikasih gift juga nggak. Thank you, bercanda. Pak, apa BS uangnya tidak dikasih kembali yang 4 miliar? Apa maksudnya BS nih? Yang pasti gini, kalau misalnya, makasih Pak DGO, makasih. Yang pasti, kalau uang itu dikembalikan, harusnya tindak pidana itu harusnya tidak dilimpahkan. Kalaupun dilimpahkan, itu menjadi pertimbangan hakim untuk nantinya mungkin menuntut NM bebas. Kalau dikembalikan ya. Tenang banget dengar penjelasan Bapak. Thank you Desmi. Siapa nih Desmi nih? Ya, saya seorang dosen. Jadi saya seorang pengacara juga ya. Saya mengikuti peradilan ini, memberi masukan. Tadi saya juga baru pulang sidang. Terima kasih Mbak Bella Jasmine ya. Tadi saya pulang sidang jam 4, saya sempatkan memberi edukasi kepada masyarakat. Pak, seharusnya bisa kan KNM menangguh? Bisa ditangguhkan. Tapi memang ini ancaman hukumannya kalau yang pasal 45 itu kan 6 tahun. Kalau 6 tahun itu, kalau menurut KUHP, dia wajib ditahan. Tapi itu kan penilaian subjektif. Ya, apakah mungkin NM akan melarikan diri ke luar negeri? Ya, kan tidak mungkin. Itu kan kalau orang, kenapa ditahan? Ya, berdasarkan KUHP, dia mengulangi perbuatannya. Ya, menghilangkan barang bukti. Akan melarikan diri. Gitu loh. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, harusnya tidak perlu ditahan. Walaupun ancamannya 5 tahun. Pak, kenapa netizen berani mengatakan hakim tidak adil? Mungkin netizen tidak paham terkait dengan ketika NM mau memutarkan ini kali ya, rekaman. Karena mungkin kenapa hakim tidak memberikan kesempatan kepada NM? Karena mungkin belum waktunya NM untuk memberi kesaksian. Ya, menurut Bapak kira-kira NM bebas gak? Saya nggak bisa, Bu. Saya mendahului persidangan. Kalau saya bilang itu. Ya, artinya kalaupun tidak bebas bisa ngajukan banding, kasasi maupun PK. Gitu ya. Pak, tapi tentang pasal pemerasan tidak terbukti, Pak. Malah pelapor bilang bukan pemerasan. Oke, udah nggak? Udah.